Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dikaruniai kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif dari CGP SMPN 1 Barat, khususnya Ibu Sri Wahyuni. Berikutnya, sebelum kita ke acara pengimbasan budaya positif, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tepat waktu. Kemudian yang kedua, on kamera. Dan yang ketiga, on mute saat yang lain berbicara. Apakah bisa diterima keyakinan kelas kita ini? Atau mungkin ada tambahan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maka selanjutnya kita akan mengikuti acara pengimbasan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Sri Wahyuni. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Sri Wahyuni untuk mengimbaskan budaya positif kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Monggo Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih kepada Bapak. Selamat sore dan salam semuanya, dan kita semua menjadi yang hebat untuk kita seperti yang diajar Bapak. Ada pembahasan tentang budaya ini. Saya akan menyampaikan tentang komponen budaya positif, di mana pada budaya positif di sini ada beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai digital. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan tentu Bapak Ibu semuanya kita telah mengetahui bahwa kita perlu mengadakan budaya. Karena apa? Dengan adanya budaya positif, maka kita akan bentuk adanya disiplin positif. Dalam hal ini, saya tahu bahwa disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang kuat pada kata hatinya dan adanya paksaan dari pihak. Kemudian, menurut Thomas Gordon tahun 1990, bahwa disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan aturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini, disiplin positif merupakan kepatuhan terhadap aturan yang penuh dan ajaran melalui pelatihan yang terus sehingga tumbuh kepribadian yang berkarakter positif. Inilah yang menjadi landasan terwujudnya budaya positif yang berada di sekolah. Perlu kita terapkan bahwa kita sebagai pendidik perlu menerapkan tentang adanya disiplin positif tersebut, kita dapat menerapkan kepatuhan
aturan yang tumbuh dari kesadaran diri dan melalui pelatihan yang terus-menerus, kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan kepribadian yang baik terhadap peserta didik kita. Maka dari itu akan membentuk nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan universal tersebut dapat kita terapkan pada peserta didik kita. Disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Di mana nilai-nilai kebajikan universal tersebut salah satunya adalah sering kita terapkan di dalam sekolah, dan kita juga menerapkan pada peserta didik kita, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar di sini berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita perlu menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut kepada peserta didik kita, agar dapat memenuhi apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian, untuk teori motivasi, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dan motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana orang-orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat eksternal. Hukuman, penghargaan, dan konsekuensi serta restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau setelahnya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu pengulangan di bidang tertentu. Yang ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang telah disepakati bersama dan pelanggaran dibuat tidak nyaman untuk sementara. Konsekuensi mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku baik untuk ke depan. Konsekuensi memberikan pilihan jalan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Di dalam restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan serta alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas keberhasilan. Dalam konsep disiplin dengan identitas keberhasilan ini ada konsep konflik dan restitusi. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa konsep restitusi ini ada beberapa hal. Yang pertama, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Yang keempat, mendorong kepatuhan. Kemudian untuk restitusi di sini merupakan pilihan. Yang kedua, korban untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Yang ketiga, mendorong positif. Tentunya Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu semuanya kita sebagai pendidik, sebelum kita memulai pelajaran pada saat kita awal semester atau pada saat di semester ganjil maupun semester genap, kita perlu membentuk keyakinan kelas, di mana dengan adanya keyakinan kelas tersebut, kita adanya bisa membuat peserta didik merasa bertanggung jawab. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ketahui bahwa keyakinan kelas itu berisi tentang aturan-aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum mulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas ini dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk memberikan motivasi positif. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dengan ada profil pelajar Pancasila tersebut, kita dapat membentuk karakter peserta didik yang lebih baik, serta peserta didik lebih bertanggung jawab dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Kemudian, perlu Bapak Ibu ketahui juga, kita sebagai pendidik, kita juga perlu membentuk adanya dan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sendiri. Tentunya, kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sendiri itu merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, yaitu tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Semua orang atau murid senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca contoh kasus pada yang saya tampilkan berikutnya. Mohon maaf, mungkin ada terjadi kesalahan dalam penulisan. Pada contoh kasusnya ini, pada contoh kasus murid yang bernama Damar ini, pada saat pembiasaan pagi pagi di hari Jumat, biasanya di Indonesia,
Damar murid seringkali meminta paksa kalau temannya membuat temannya melaporkan ke kelas. Mungkin ini contohnya sering terjadi kepada sebagai kita. Kemudian kita sebagai orang wali, apa yang seharusnya kita lakukan? Kemudian seorang kelas bernama Angelika merujuk pada kasus Damar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Angelika sebaiknya mencari tahu alasan Damar melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang dipenuhi oleh Damar. Dalam hal ini, ternyata Damar membutuhkan pertama kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup di sini bersifat kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makanan, dan reproduksi. Dalam kasus kesehatan, yang kita ditanya, jawaban adalah karena lapar. Sementara bekalnya tidak, maka tindakan Damar tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang, peliharaan. Dalam kasus di atas, jika Damar menjawab alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi pengumpul karena melapor kepada guru dan guru memanggil orang tuanya, hingga orang tuanya berupaya membahagiakan Damar. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Damar adalah kebutuhan rasa sayang. Rasa kasih di sini kadang Damar ingin diperhatikan oleh orang tuanya, mungkin juga ingin diperhatikan oleh ibunya dan teman-teman. Kemudian yang adalah kebutuhan kekuasaan. Dalam hal ini, kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Didengarkan, keinginan untuk dianggap berharga. Bisa perbedaan diakui. Dalam kasus di atas, Damar adalah dia merasa hebat, nah temannya jadi takut, ya, dan menuruti maka sebetulnya Damar sedang membuat kebutuhan dasarnya akan kekuatan. Kemudian yang adalah kebutuhan atau kebutuhan pendirian. Kebutuhan pendirian memiliki dan mampu arah hidup seseorang. Dalam kasus jika jawaban bosan dengan akal dari rumah, dengan laut dan Damar coba anak temannya, maka Damar sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa pada kasus jika jawaban Damar melakukan karena dia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia mengambil makanannya, maka Damar sudah memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita sudah mengetahui tentang kebutuhan kita sebagai pendidik dan anak itu sebagai mitra didik. Marilah kita berpikir sedikit kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh mitra didik kita. Apakah dia merasa ingin diperhatikan atau dia
rasa malu, rasa hebat itu mulai dari sekarang Bapak Ibu pikirkan. Karena apa? Kita sebagai pendidik perlu adanya posisi kontrol dari kasusnya tadi kasus tadi. Kita perlu mengetahui dengan adanya posisi kontrol itu. Apa posisi kontrol itu? Bahwa posisi kontrol di sini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restrukturasi tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru meninjau penerapan disiplin di dalam kelas mereka selama ini. Apakah adalah efektif, apakah bisa, apakah memudahkan dan memberikan murid. Bagaimana pendapat dari Bapak semuanya? Kita sebagai pendidik, kita di kelas ini, apakah sudah membedakan murid atau sudah membedakan murid? Marilah kita lihat di sini tentang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendidik atau sebagai guru di sini ada 5. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita sebagai pendidik sebagai pembuat rasa bersalah? Kemudian yang ketiga, apakah kita sebagai pendidik sebagai teman? Kemudian yang keempat, apakah kita sebagai pendidik itu sebagai pemantau? Dan yang kelima, apakah kita sebagai pendidik itu sebagai seorang manajer? Perlu Bapak Ibu tahu semuanya bahwa sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu pasti akan berkata, patuhi aturan saya, atau terkadang sering bilang kepada besar didik, awas kalau kamu tidak mengajarkan percakapan. Kemudian kita terkadang berkata kepada besar didik kita, kamu selalu saja salah. Kemudian ada lagi perkataannya, selalu, pasti selalu yang saja selesai. Dari perkataan ini, kita apakah kita sering menerapkan seperti ini kepada besar didik kita? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah kita di posisi penghukum ini? Nah, terkadang kita sebagai pendidik, kita terkadang itu pernah mengatakan hal seperti itu. Di mana seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara dia yaitu sebagai penghukum. Kemudian, hasil dari penghukum ini adalah kemungkinan murid marah, murid akan menjadi pendendam, atau murid itu pasti akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, apabila sepulang sekolah terkadang kalau murid itu merasa dendam kepada diri kita dan kita sebagai penghukum, murid itu terkadang melakukan, terkadang mencoret sepeda motor Bapak Ibu guru kita sebagai pendidik terkadang mencoret mobil kita. Nah, dengan adanya peserta didik itu mengurus kendaraan kita, itu terkadang itu murid itu juga merasa puas. Karena apa? Murid itu juga sebagai pendendam. Dia merasa, saya merasa dendam kepada guru tersebut. Selain itu, yaitu membuat merasa bersalah.
Apa pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan mengumumkan settingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Sekali lagi dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Hasil pembuat merasa bersalah, yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rasa di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa mengutus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian, yaitu kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir kata ibu teman saya. Terkadang murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pada teman ini, pada posisi teman ini, biasanya dengan nada suara ramah, kemudian kita terkadang akrab kepada peserta didik, kemudian kita bisa bercanda dengan peserta didik kita, kemudian dengan bahasa tubuh merapat pada murid, kemudian di kacamata kita, kemudian dengan senyum-senyum. Itulah posisi kita sebagai pendidik, yaitu teman. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai teman, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru. Pada guru tersebut, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, yaitu kita hanya akan berbuat sesuatu bila akan menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian, memantau. Bapak Ibu guru semuanya, kalau kita sebagai pendidik, terkadang kita juga akan menerapkan sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan tracker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasilnya, kalau kita sebagai pendidik, sebagai pemantau, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan menekankan tugas. Guru tetap harus pantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Terkadang murid itu perlu dipantau secara terus-menerus agar murid mengerjakan tugas yang kita berikan. Selanjutnya, guru atau peserta didik di sini yaitu sebagai manajer, di mana posisi manajer di sini adalah posisi yang paling terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diberlakukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, di mana dengan mengacu kepada restitusi di sini, kita dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer pasti akan berkata, apa yang kita yakini, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Dari hasil kita sebagai pendidik, kita sebagai seorang manajer adalah pada posisi manajer itu pasti akan bersuara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, dan terkadang kita tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Amat sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau dan menempatkan diri sebagai teman murid. Dalam hal ini, kita fokus pada murid bukan untuk membahagiakannya guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Dalam hal ini, tujuan akhir kita sebagai pendidik, dari kelima itu, yang pertama kita sebagai pemantau dan lain sebagainya, adalah pencapaian yang paling akhir seorang guru adalah harus mencapai posisi sebagai
manajer. Mana pendidik merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu libatkan, kita sebagai pendidik dari kelima ini, marilah kita berpikir sejenak. Apakah kita sebagai pemantau, apakah kita itu sebagai teman, atau kita itu sebagai penghukum, atau kita itu sebagai seorang manajer. Marilah kita pikirkan sejenak. Atau tidak, kalau kita sebagai penghukum, kita itu pasti akan mengukur murid. Apakah betul apa yang kita harapkan seperti itu pada pendidikan sekarang ini? Seharusnya kita yang lebih baik adalah kita sebagai seorang manajer. Kita bisa mengayomi semua peserta didik kita. Kita juga akan berkolaborasi dengan rekan guru kita agar pendidikan ke depannya itu akan menjadi lebih maju. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah ucapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, kita perlu mengetahui adanya kehidupan anak sekarang ini. Terkadang anak tidak punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada juga yang mengatakan, apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dalam segitiga restitusi ini, kita perlu menanyakan keyakinan, kemudian adanya validasi tindakan yang salah. Apa saja tindakan yang salah itu? Perlu kita tanyakan kepada peserta. Setelah itu kita bentuk lagi adanya. Kita menanyakan keyakinan itu. Dalam menanyakan keyakinan itu, maka kita akan membentuk segitiga restitusi dengan adanya keyakinan plus yang telah kita buat. Di dalam peserta didik, kita juga akan bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kadang anaknya itu ingin menjadi bercita-cita. Saya ingin Bu, di kelas ini menjadi aman. Saya ingin Bu, di kelas ini menjadi yang lebih baik. Kadang anak-anak itu memiliki cita-cita sendiri setelah kita bentuk kesepakatan kelas itu atau keyakinan. Kemudian, di sisi lain, kita perlu menstabilkan identitas. Apa itu sebenarnya menstabilkan identitas? Yaitu berjuang untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal dan melakukan kesalahan menjadi orang yang akan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian, terkadang menggunakan kalimat-kalimat yang sama. Berbuat salah itu pasti tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, belum tentu kita itu benar. Belum tentu kita itu pasti akan melakukan benar terus itu belum tentu. Kadang kita juga melakukan kesalahan. Sama seperti kita menjelaskan kepada peserta didik, kadang kita tidak mengetahuinya. Kita lempar kepada peserta didik. Apakah itu benar? Itu semuanya tidak ada yang salah. Kadang yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini terkadang anak atau peserta didik kita itu saling melempar masalah, saling melempar kesalahan.
Terkadang peserta didik kita melakukan perbuatan kesalahan, dia tidak mau mengakuinya. Malah dia menunjuk orang lain, malah dia menunjuk temannya agar temannya melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu berhak merasakan begitu. Yang ketujuh, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk hari ini ya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu pasti gagal karena kamu telah melindungi sesuatu. Kemudian yang keempat, yang penting buat kamu. Yang kelima, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian ada yang barunya di sini bahwa kadang peserta didik dia itu selalu berimajinasi, dia itu berinovasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, dan dia itu pengen merasakan dunia luar, dia itu pengen merasakan berkreasi seperti apa nanti saya ke depannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, teori Konfusius menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara ini. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, termasuk langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terkadang pertanyaan yang sering kita gunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau menjadi orang seperti apa. Inilah Bapak Ibu semuanya tentang disiplin positif. Salah satunya yaitu tentang menanyakan keyakinan agar apa? Kita sebagai pendidik tidak harus memposisikan kita itu yang paling benar, kita itu yang paling kuat. Mulai saat ini haruslah kita rubah. Agar apa? Karena peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Peserta didik itu memiliki inovasi yang berbeda-beda. Tinggal kita mengolahnya. Anak itu tinggal kita marahkannya. Anak itu mau dibawa kemana. Kita yakin anak-anak kita itu hebat semua. Anak-anak itu tidak mungkin dia itu salah. Anak-anak itu tidak mungkin dia itu tidak melakukan kesalahan. Kok kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Makanya kita di sini sebagai pendidik, sebisa mungkin kita itu bisa menjadi seorang manajer. Kita bisa mengayomi semuanya agar apa? Kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita berkolaborasi dengan teman sejawat kita, dengan masyarakat luas, dengan orang tua kita juga. Karena apa? Dengan kita berkolaborasi tersebut, maka kita akan membentuk sebuah visi misi yang kuat, di mana visi misi yang kuat itu akan terbentuk dan sering juga kita terapkan dan kita juga sudah terapkan, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang hebat, semoga dengan penjelasan saya ini kita bisa kembali merefleksikan diri kita
apakah benar, apakah baik yang saya lakukan, yang saya ajarkan mulai dari kemarin hingga saat ini. Semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dan kita bisa menjadi guru-guru yang hebat karena apa? Kita bisa memerdekakan peserta didik kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, kita beri aplaus untuk Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Sri yang sudah memberi pengimbasan tentang budaya positif kepada kita semua. Semoga apa yang sudah Ibu Sri Wahyuni sharingkan bermanfaat bagi kita semua untuk semakin menjadi guru yang hebat, guru yang baik, yang bisa menjadi teladan dari peserta didik atau murid-murid kita. Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atas budaya positif yang dibawakan oleh Bu Sri Wahyuni, kami buka. Ada? Silahkan raise hand jika ada. Kalau tidak, kita cukupkan acara kita pada sore hari ini. Baik, karena tidak ada yang raise hand, maka apa yang sudah Bu Sri Wahyuni bawakan tadi sudah cukup bisa dipahami. Ada 6 poin penting yang dibawakan oleh Bu Sri Wahyuni tentang budaya positif itu yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Semoga ke-6 topik tadi sungguh-sungguh membawa manfaat bagi kita semua di dalam melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru. Demikian untuk acara pengimbasan budaya positif yang dibawakan oleh Bu Sri Wahyuni. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru-guru hebat semua yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Semoga kebaikan yang Bapak Ibu hebat lakukan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami akhiri acara pada sehari ini. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.